Ini dumpling paling cute dan paling juicy yang pernah gue coba. Dan bikinnya lebih gampang dari dumpling biasa. Nah ini sayur-sayurannya gue chopper terpisah dulu buat mastiin dia halus. Terus taruh di mangkok, baru gue lanjut halusin si daging. Langsung kita bumbuin aja, pakai saus tiram, kecap asin, dan kawan-kawan. Terus kita blender deh. Ayamnya udah halus tapi masih agak bertekstur dikit, langsung kita campur sama sayurannya. Di sini kita bakal pakai batang daun ketumbar buat ngiket, sama bagian atasnya sawi putih buat bungkus si daging. Nah ini kita blanch sebentar aja asal dia letoy, jangan sampai matang. Jadi dia lentur tapi masih kokoh. Langsung rendam di air dingin. Batang ketumbarnya juga kayak gitu. Tinggal tata daging di atas sawinya, habis itu ikat pakai batang ketumbar. Para gue gak bisa, ini cute banget. Langsung aja kita kukus sekitar 15 menitan sampai dia matang. Nah sisa air kukusannya itu kita jadiin saus. Tambahin garam, gula, lada putih, saus tiram, habis itu kita aduk-aduk. Kalau udah mendidih tinggal tuang larutan maizena supaya dia kental, terus tinggal tuang di atas dumplingnya. Selesai deh, karena pakai sawi putih jadi nggak usah takut kulitnya robek. Terus juicy-nya tuh jauh lebih dapet. Parah enak banget, wajib kalian recook deh. Ayo kita bikin bento. Berhubung udah WFO, gue pengen ngajarin kalian cara bikin bekal yang super bergizi tapi nggak ribet. Kita mulai dari kiaran nari atau telur gulung. Potong wortel super tipis dan juga daun bawangnya. Pecahin telur, kita bumbuin dulu, baru kita masukin semua sayur yang udah kita potong-potong tadi. Kocok rata, minyakin pan secukupnya, tuang secukupnya dan tunggu sampai setengah matang, habis itu kalian lipat. Tenang, dalamnya tetap bakal matang kok. Diulang terus sampai semua adonannya itu habis. Terus tinggal kita potong. Lanjut ke ebi furai. Kulitin udangnya, buang kotorannya, dan iris bagian dalamnya supaya dia agak lurus. Sekarang tinggal siapin telur yang udah kalian kocok, tepung bumbu serbaguna sama tepung panir. Celup dulu ke telur, tepung serbaguna, telur lagi, dan terakhir tepung panirnya. Tinggal kalian goreng sampai dia itu kemasan kayak gitu. Terakhir sayuran. Potong-potong brokoli, jangan lupa batangnya juga dan rendam di air garam. Biar cepet, gue pakein bombay yang udah gue iris. Kita masak bombaynya sampai harum, baru masukin brokolinya. Tuang air, tutup, tunggu sampai dia setengah matang, baru kita masukin air lagi sama segala macam bumbu. Habis itu masak lagi sampai brokolinya itu lembut. Opsional tapi di akhir gue masukin larutan maizena supaya kuahnya kental. Dan selesai, tinggal assemble. Nasi putih taruh selada buat tatakan, brokoli, telur, tatakan lagi, dan ebi furai. Bentonya gue kirim ke cowok gue dan dia bilang tuh kayak bento anime. Dan yang pastinya enak dong. Apa? Nggak pernah cobain nugget? Tenang, bikinnya super gampang, sini gue ajarin. Dan yang pasti rasanya nggak kalah enak sama yang beli. Pertama ambil roti tawar, buang pinggirannya, habis itu kita sobek-sobek dan kita rendam sama susu secukupnya. Lanjut, dada ayam kita potong agak kecil, masukin ke chopper bareng roti tadi, segala macam bumbu, minyak secukupnya, dan kita chopper. Kalau udah halus kayak gitu, kita tutup dan freezer bentar biar dia lebih gampang dibentuk. Sambil nunggu kita bikin balurannya. Bumbu keringnya cukup maizena sama garam lada. Kalau adonan basahnya kita pakai baking powder sama soda kue. Tinggal tambahin air sampai dia nggak terlalu kental lagi. Kita basahin tangan pakai air supaya adonannya nggak gampang nempel ke tangan. Bentuk sesuka hati, habis itu balur ke tepung kering. Celup ke adonan basah dan langsung kita tuang ke minyak yang udah panas. Udah tinggal digoreng. Opsional tapi di sini gue juga bikin saus barbecue. Aduk semua terus gue microwave bentar biar gulanya larut. Udah dikelar, gampang banget kan? Kalau kalian mau kukus dulu sebelum goreng biar tahan lama juga boleh banget kok. Tapi ini gue langsung aja. Dan rasanya super premium, kaget banget gue cuy. Enak banget. Ayo kita bikin. Gue juga gak tahu sih namanya apa. Tapi ini resep tahu telur gue nemu di Explore dan enak banget. Perfect banget sup-sup gini buat musim hujan. Kita potong dulu bawang bombay, wortel, dan daun bawang tipis-tipis. Terus kita bumbuin dagingnya. Pakai maizena sama terigu dikit, kecap asin, minyak wijen, garam, gula, DLL, plus sayur yang udah kita potong tadi. Kita aduk sampai rata, baru kita peperin di atas seaweed yang bagian kasarnya. Jangan terlalu tebal, kalau udah rata tinggal taruh tahu telur dan kita gulung deh. Tinggal kita kukus sekitar 10-15 menit sampai dia matang. Pas dibuka lucu banget kan bentuknya kayak rolada gitu. Tinggal kita potong semua sayuran buat supnya. Di sini gue pakai wortel, lobak, sama sawi putih. Kita ambil air, masukin wortel sama lobak dan segala macam bumbu. Kalau udah mulai lembut, baru kita masukin sisa adonan daging yang tadi yang udah gue buletin dan sawi putih. Kalau sawinya udah nyaris matang, baru gue masukin si tahu telurnya. Masukin daun ketumbar sama bawang putih plus sisa daun bombay yang udah gue tumis sampai keemasan. And you're done, tinggal kalian sajiin. Ini meaty tapi light karena tahunya plus kuahnya tuh super comforting. Aduh, enak. Ayo kita bikin spicy beef noodle. Dagingnya empuk banget, kaldunya nendang parah, tapi bikinnya gampang, nggak ribet sama sekali. Pertama cincang halus jahe, habis itu kita potong bawang merah sama bawang putih. Sapinya potong sembarangan, agak gede juga nggak apa-apa, habis itu kita garemin dulu. Api gede nggak usah diaduk, tunggu sampai satu sisi matang baru kita balik. Kalau dua sisi udah matang, baru masukin bawang dan juga saus. Kita aduk bentar, tuang air, habis itu ini nih rahasia gue. Gua bakal pakai compact slow cooker dari Russell Hobbs. Super praktis dan hemat listrik.
Ini nggak perlu takut gosong, jadi nggak perlu capek-capek gue tungguin. Bisa gue tinggal dan 6 jam kemudian kalian lihat. Kaldunya super thick dan dagingnya tuh bener-bener empuk. Praktis banget kan? Tinggal sesuaiin rasanya lagi pakai garam, gula, cuka, lada, dan kecap asin. Terus udah tinggal pindahin ke settingan warm. Praktis banget kan? Buat toppingnya nggak kalah gampang. Gue pakai food steamer dari Russell Hobbs. Ada timer jadi nggak usah takut gosong. Terus kalian lihat sendiri, dia bisa ngukus beberapa bahan sekaligus. Soalnya dia itu 3 tingkat. Wadahnya gede pula jadi muat banyak. Bayam dan jagungnya gue kukus 10 menit aja sambil gue rebus mie. Tata semua topping dan tuang kuahnya. Walaupun bikin dia segampang itu, tapi rasanya deep banget parah. Pokoknya gue rekomen banget slow cookernya Russell Hobbs. Bisa buat bubur, sop, dan banyak lagi. Cepetan beli! Brokoli ayam, saus tiram. Simple banget dan rasanya tuh kayak bikinan mama. Bareng nasi putih, gak pernah gagal. Happy New Year semuanya. Berhubung tahun baru, sini gue kasih resep yang gampang buat pemula atau gak buat kalian mageran. Buat yang gak bisa pulang kampung, bikin ini aja lah buat ngingetin sama masakan rumah. Bahannya simple banget, jamurnya bisa kalian skip atau ganti wortel. Sayur sama bawang udah kita potong, dada ayam juga, sekarang kita siap masak. Ini gue kasih minyak wijen dikit tapi opsional. Tumis ayam sampai mulai matang terus masukin bawang putih. Kalau udah harum, masukin semua sayur sama bombaynya. Oseng bentar, masukin air sama bumbu. Saus tiram, kecap asin, garam, gula, lada, sama kaldu bubuk. Simple banget kan? Udah tuh tinggal kita didihin aja sampai dia mateng. Terus tambahin larutan air maizena biar dia kental. Simple banget kan? Dan kalian tinggal makan bareng nasi putih. Cepetan cobain. Ini pertama kalinya gue bikin bakpao dan ternyata enak juga. Pas banget nih udah mau Imlek, cocok sih buat kalian bagi-bagiin ke keluarga. Langsung aja kita bikin. Pertama isiannya. Kita potong jamur, daun bawang, sama bombay. Nah, bombay sama daun bawangnya kita tumis dulu sampai harum, baru masukin jamur, tumis sampai matang. Jahe kita parut, kita ambil airnya aja, kita saring ke ayam. Masukin bumbu dan tumisan tadi dan aduk rata. Isian selesai, lanjut ke adonan. Bahan keringnya kita aduk sampai rata, baru kita tuang susu sama minyak sedikit demi sedikit. Ulinin sampai dia nyatu, terus diamin 20-30 menit. Kalau udah kita ulinin lagi secara manual ya. Jadi giling bentuk persegi panjang, lipet, giling lagi sekitar 3-4 kali. Diamin 10 menitan, terus kita ulang lagi tuh, pokoknya sampai dia mulus. Baru kita diamin 40 menit. Tuh, jadinya gede kan? Tinggal kita gulung dia dan kita bagi adonannya. Sekarang kita tipisin tapi pastiin bagian tengah itu agak tebel ya. Baru kita masukin isian ayam jamur yang tadi, taruhnya agak banyak biar mantep. Tinggal tutup dan kita diamin lagi. Kalau udah 10 menit, tinggal kita kukus sampai dia mateng. Isinya nggak harus ayam jamur kok, terserah kalian mau apa aja. Rasanya masih kalah sama yang kalau kalian beli sih. Tapi serius, lumayan banget dan worth it untuk dicoba.